apakah mobil-mobil sekarang itu masih ada istilah steel clap? Kalau dulu kan yang mendorong itu kan Arm dari bawah ya? Nah, rocker arm itu armnya. ada yang ada push rodnya. Ada push rod. Nah, mobil saya kan bunyi kasar. Tek 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 gitu. Hah. Nah, itu kan pikiran saya, wah ini masalah di penyetelan katup gitu. Saya bongkar, nggak ada penyetelnya, Pak. Saya Ternyata kaget. Tapi arm itu ada, apa rocker arm itu ada. rocker armnya ada. Rocker armnya ada. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Sobat Ahpedia dimanapun berada. Terjadi sedikit kesalahan, ternyata kameranya belum direkod, jadi kita take ulang lagi. Baik Sobat Ahpedia yang masih di Yogyakarta dan sekitar, kalau ada kendaraan yang mungkin sedang ada masalah dan ingin diservis, gabung dan rapat aja ke AHA Motor. Dan buat saudara-saudara yang rindu dengan Pak Taufik, jangan lupa langsung nonton Ahpedia. Sobat Ahpedia, di sini kita akan bertanya dengan salah satu narasumber yang sudah sering muncul di Ahpedia, bernama Mas Wawan. Tapi kok pada kabur semua nih orang-orang di belakang ya? Ini teorinya berat ini. Aduh. Nah, baik, Mas Aku Wawan. padahal mau nanya nanti kalau anu loh, Pak. Kalau nggak bisa jawab saya mau nanya gitu. Ya, tanya sama Pak Taufik aja. Sama-sama tersesat kita ya. Oke. Oke, Mas Wawan. Iya, Pak Taufik. Kemarin Mas Elin pernah buat materi, dan materi itu tentang mesin ya. Kalau nggak salah tentang ini Mas, apa namanya? Sprocket ya? Oh iya, VVTi ya. VVTi ya betul ya. Kalau di Nissan namanya apa, Mas? CVTC. CVTC ya. Iya. Oke. Nah, pertanyaannya itu muncul dari apa namanya? Dari penonton Ahpedia ya. Sobat Ahpedia menyebutkan begini. Pak, dulu seingat saya ke bengkel itu tidak hanya masalah servis gitu ya. Tapi juga ada istilah steel clap. Nah, pertanyaannya, apakah mobil-mobil sekarang itu masih ada istilah steel clap? Karena mungkin udah mulai lupa nih orang-orang yang sekarang punya mobil untuk istilah steel clap. Bagaimana Mas Wawan? Oh iya, benar Pak. Dulu zaman saya sekolah juga masih sering praktek Steel clap ya? steel clap ya Pak. Benar. Oke. Cuman setelah lulus udah nggak ketemu lagi sama steel clap karena langsung di Nissan. Oh. Oke. Baik. Oke, tapi di Nissan juga masih ada sebenarnya Pak. Beberapa mesin yang masih harus steel clap. Iya. Oke, baik. Sebelum kita jauh ke sana, apa sih sebenarnya Mas yang membuat mobil sekarang tanpa tidak pakai steel clap dan mobil dulu ada steel clap? Ada apa? Teknologinya apa sih yang dipakai? Teknologinya itu sebenarnya sederhana saja, Pak. Ya. Nah, kita langsung dihadapkan dengan teknologi ini tersebut nih, Pak. Nah, ini di sini nih tempatnya nih. Kalau dulu itu kan yang mengatur buka tutupnya katup, itu kan ada rocker gitu, Pak. Oke. Rocker arm gitu ya. Rocker arm. Nah, rocker arm itu kan jaraknya itu bisa diatur, makanya dia disetel. Nah, sedangkan sekarang ini itu nggak ada setelannya, kok bisa gitu? Kenapa gitu kan? Kenapa? Nah, kenapa? Nah, sekarang itu pakainya ini Pak, lifter Pak. Lifter ya? Ini lifter. Lifter ini ada kode-kodenya Pak. Iya. Ya, jangan sampai ketukar-tukar. Karena sudah disesuaikan dengan nanti knock-knocknya ini, knock camshaftnya. Seperti itu Pak. Jadi nanti yang mendorong tetap lifter ini. Nanti yang mendorong kan ini ya sekarang ya. Oh iya maaf. knocknya. Terus dia mendorong ke sana, baru mendorong pegas yang di dalam katup itu. Kalau dulu kan yang mendorong itu kan arm dari bawah ya. Rocker arm rocker itu armnya. ada yang ada push rodnya. Ada push rod ya kan? Ada yang pakai camshaft langsung di sini. Ada camshaft terus dia tetap gerak-gerak gitu terus bisa disetel. Nah, itu kan disetel celahnya tujuannya biar sesuai, Pak. Pembukaan katupnya itu biar sesuai. Oh, berarti kok bisa ada harus disetel ulang? Nah, karena itu konstruksi, Pak, masalah konstruksi. Konstruksi mesinnya memang seperti itu. Kalau sekarang hal itu ingin dikurangin, Pak. Karena setelan itu kan perlu diulang-ulang ya, setiap service rutin harus setel klep gitu kan. Pengaruhnya apa sih, Mas? Setel klep itu? Kalau itu bunyinya bisa bikin kasar. Oh, bunyi kasar. Kalau bunyi kasar efeknya apa? Bunyi apa yang kasar didapatkan? ya nggak nyaman, terus tek gitu kan. Mesin kan aturan halus ya. Karena dia kan membuka penutup katup Pak. Ketika celahnya terlalu tinggi bisa aja katup itu nggak terbuka.
karena celahnya terlalu tinggi nih. Untuk melangkah membuka itu paling bukanya dikit, bahkan bisa nggak buka gitu. Jadi rapat. Jadi bisa sampai bikin berbet atau apa gitu. Kalau celahnya terlalu dalam, terlalu seret gitu, itu lama buka katupnya semakin panjang. Itu kan padahal itu ada sistem khusus yang mengatur buka tutupnya katup itu kan Pak. Di CVT-C atau VVT itu kan memang disesuaikan dengan kebutuhan mesin. Pas akselerasi berbeda, pas ada beban tanjakan gitu berbeda. Nah kalau itu sampai ngaco berarti kan tidak sesuai harapan dengan sistem tersebut Pak. Makanya dibuatlah teknologi yang baru yang lebih rigid, yang terikat gitu Pak. Baik. Teknologi lama itu disebut dengan apa Mas? Teknologi lama. Iya, itu nama sistem klepnya itu apa sih? Sistem klepnya sebenarnya apa ya? Ya OHP. Kalau itu sistem ininya. Apa itu nama itu? Kalau yang OHP, DOHC, SOHC. Kalau itu sistem bukan katupnya. Bukan katup, valve-nya itu ya. Kan ada beberapa yang kalau kita ingat-ingat ya zaman dulu itu kan ada yang ada asnya itu di bawah, terus ke atas ada pusrod itu, terus yang ada knock-nya itu, pelatuknya itu Pak. Betul. Nah itu yang namanya arm itu, yang rocker arm itu, rockernya. Itu yang bisa disetel biasanya. Tapi beberapa juga asnya di atas. Biarpun dia OHP? Enggak, dia masuknya bukan OHV Pak. Jadi udah OHC. Oh sudah OHC ya? Tapi pakai sistemnya masih pakai katup itu. Oh gitu. Iya. Itu berarti kan ada mobil SOHC tapi tetap bisa disetel? Ada. Paham kayak saya. Terano itu. Terano? Terano kan di atas. Iya benar, kan. camshaftnya di atas ya. Cuman dia bisa disetel. Ada sistem buat buka nutupnya itu. Iya. Itu kan nggak pakai lifter atau apa namanya, camshaftnya tuh nggak langsung menggerakkan katup, tapi masih ada rocker armnya untuk menggerakkan katup. Kayak gitu. Tapi kalau yang Terano itu klepnya berapa Mas? 8 klepnya, atau 16? Klepnya masing-masing kayaknya berapa ya? Dua-dua ya Pak? Dua-dua ya? 2x4 berarti ya? Jadi ada poros di tengah nih Pak. Poros di tengah ini nanti akan berputar kayak camshaft ini. Cuman nanti sama ini ya, apa namanya? Ada crank rantainya itu. Iya, kan. benar. Terus nanti itu ada knocknya. Knock itu nanti dihubungkan dengan arm, rocker armnya. Dia bisa disetel itu. Iya, kalau nggak salah saya kemarin waktu pas kita buat konten yang dengan Terano 8 kok itu nggak salah ya? Iya. Masih 8. Itu berarti masuknya ke OHC. OHC itu ya sudah ya. Karena porosnya itu sudah di atas kepala silinder. Kalau yang tadi OHV ada di bawah ya. Cuman dibantu dengan pushrod ke atas. Pushrod tadi ya, pushrod yang ke atas untuk mendorong rocker arm. Kalau OHC udah di atas, ada rocker armnya. Nah, kalau nggak salah yang OHP itu di sini ada ini nih, apa namanya? Pegas. Pushrod ya? Apa? Yang kalau OHV ya. OHP. Kalau OHV ini ceritanya di bawah nih. Ini di bawah di samping gitu. Terus ini nanti terhubung ke sini. Oh iya. Ya dorong-dorong. Betul. Itu kawan-kawan. Tapi kalau yang OHP kalau rata-rata klepnya baru 2 semua ya, 2x4 ya. Kayak mobil Kijang gitu dulu. Iya, buat Kijang ya, gitu. Kijang, Panther, ya. Benar, Pak. Baik. Nah, jadi kalau ini DOHC. Iya, baik. Pertanyaannya. Karena ada double camshaftnya langsung berhubungan dengan katup masuk dan katup buang. Nah, pertanyaannya Mas, apakah kemungkinan untuk yang model DOHC, yang model lifter seperti ini, apakah tidak ada istilah untuk nyetel klep? Apakah ini akan permanen terus? Ukurannya segitu? Nah, karena ini sudah ada kodenya. Ya betul. Karena ini sudah ada kodenya, nanti ini Pak perlu disetel itu ketika misalnya turun mesin ya. Terus ininya ambur-amburan. Terus kan kita nggak bisa, tadi yang mana nih kan nggak bisa. Gitu. Nah itu makanya nanti harus ada pengukurannya Pak. Penyamaan kode atau pengukuran. Kalau nanti dia nggak sesuai, jadi mesinnya suaranya kasar. Jadi penyetelannya di situ. Kalaupun misalnya nih harus mengganti komponen lifter ini, nanti bisa dibeli dengan sesuai ininya, grade-nya. Grade lifternya. Kayak gitu. Penyetelannya jadi lebih apa ya? Lebih paten ya Pak ya. Nggak cuma diputar-putar gitu loh. Kalau dulu kan diputar, dirasakan, seret enak, nah terus kencengin. Sekarang nggak ada. Nggak ada lagi yang kayak gitu ya? Nggak ada lagi Pak. Nah, dari sisi teknisi seperti Mas lah, yang biasa menurunkan mesin, memasang lagi. Nah, hal seperti itu membantu
kita nggak dalam apa namanya? Dalam mengerjakan dengan teknologi yang sekarang? Ada kelebihan dan kekurangannya Oh sih iya. Pak ya. Oh iya, apa itu Mas? Maksudnya kan gini, kalau saya sih udah nggak menangi pas zaman kerja ya, udah nggak menangi zaman praktek-praktek yang nyetel katup gitu. Iya. Tapi Oh, misal iya. pun iya, misal pun ada penyetelan katup itu sih nggak masalah. Cuman zaman sekarang itu kalau bengkel-bengkel resmi ya Pak ya, itu dituntut kecepatan, ketepatan gitu Pak. Oh, betul. Jadi betul, kalau betul. setel katup kan harus pakai feeling dan harus santai gitu kan. Kalau buru-buru nanti kacau. Iya, dan habis di setel dihidupin lagi ya. Hidupin, oh masih agak kasar nih, setel lagi kayak gitu ya. Iya. Itu kan harus dengan pikiran yang jernih ya. Sambil ngopi gitu kan. Oke, Tuh, karena kita mekanik-mekanik bercerita dulu. sambil ngopi, kita sambil duduk. Ini kursi kosong nih kelihatannya. nih. Anggur nih kursi nih, ya kan? Nah, Oh, nih, iya. biar nggak kelipat Mas Wawan waktu duduk. Nah, kan nyantai, tinggal kita order kopi nanti. Aduh. Baik, sobat-sobat Apedia, ini kan sore ya, jadi Mas Wawan udah capek mondar-mandir, turun ke bawah. Nah, sekarang kita masih bisa lah ngobrol sebentar tentang pertanyaan dari sobat Apedia tadi. Sebenarnya ada yang ini Pak, teknologi itu macam-macam Pak. Ya, Di mobil saya itu, nah, yang di Mazda itu kan, ya, itu kan mobil tua tahun 1988. oke, Kan waktu itu saya cerita nih Pak ya, ya, curhat. ya, Nah, mobil saya kan bunyi kasar. hmm. Tek 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 gitu. Tek 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 kalau stasioner. Hah. Nah, itu kan pikiran saya, wah ini masalah di penyetelan katup gitu kan. Nggak ke metal ya? Ya, karena saya di atas gitu kan. Oh, nggak di mikir atas, yang oh aneh-aneh iya, dulu benar, ya. suaranya di atas ya. Benar. Suaranya di atas. Makanya saya, wah ini katup nih kemungkinan. Oke, seperti itu. baik. Saya bongkar, Hah? nggak ada penyetelnya Pak. Saya Ternyata? kaget. Tapi arm itu ada, apa rocker arm itu ada. Rocker armnya ada? Rocker armnya ada. Cuman nggak ada itu yang buat baut nyetel itu nggak ada. Ah. Jadi dia ada istilah teknologi lain Pak, namanya apa tadi? HLA. HLA ya. Iya, hidrolik, Hydraulic Lash Adjuster ya. iya, lifter apa? Lifter. Adjuster. Adjuster belakangnya L-nya apa? Lash. Las ya? Heeh. Oh, LAST oke. kok. Iya. Aku lupa. Pokoknya dia cara kerjanya itu ternyata digerakkan oleh tekanan oli, Pak. Oli ya. Mm. Nah, terus kenapa dia bunyi? Masalahnya apa? Nah, masalahnya ketika saya tanya ke senior nih kan, Ya. yang tua-tua kan, Ya. ini kan mobil-mobil dia nih. Ya, nah. Saya tanya, ya itu kalau olinya nggak sesuai, itu akan membuat apa lifternya itu bunyi. Oh. Kalau salurannya tersumbat juga bikin bunyi, Pak. Jadi tekanannya itu kurang. Oh. Jadi dia harusnya neken full, Ah. agak ngambang gitu, Pak. Ah. Jadi ada jeda celah gitu, tek 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 gitu. Oh, telat ya? Telat, jadi ada jedanya. Nah, pertanyaannya, ini kan ini berarti beda-beda teknologi ya? Mm-mm. Itu dipakai untuk mobil mana tuh? Yang kayak gitu. Tadi Mazda, Mazda ada, Ford ada, Pak. Ford. Ford kan satu rumpun ya, Iya. Mazda dan Ford zaman itu kerjasama. Yang pernah membahas seperti itu di channel dikomentari oleh sobat Apedia, mobilnya dia Hyundai. Oh, berarti Hyundai Kia pakai begitu berarti. Nah, Hyundai dan Kia kan satu itu, bisa Iya. jadi tuh, Pak. Tadi udah apa tadi? Sudah Ford, Ada Ford, mungkin Chevrolet juga ya, yang ya, Amerika ya. Amerikanan itu. Yang Oke, agak baik. Kesana. Betul, sobat Apedia yang menggunakan mobil selain Nissan, punya komentar juga, punya apa namanya? Punya cerita juga di luar dari yang tadi OHP ya. Ya. Nah, ayo di komentar di bawah cerita lagi biar sobat-sobat yang lain bisa ngerti iya. juga Ada gitu ya. gambaran gitu ya, Pak ya. Oke. Biar kita nggak berkutik di satu brand saja. Satu gitu. brand ya, sehingga teknologi itu bisa tersebar dan pengetahuan lebih luas lagi ya. Oke. Soalnya ini juga yang teknologi kan menurutku canggih ya pakai oli gitu ya. Heeh. Ternyata sudah ada di zaman 88 ya. 88 gitu kan. 88 ya. Itu ternyata. Tuh. Kan itu zamannya Kijang juga masih eksis itu, Pak ya. Iya, 88 kan masih Kijang Super ya. Mm. Oke. Jadi meskipun yang satunya masih OHV. single OHV. Iya, masih gitu OHV ya? Pakai Iya. OHV, yang sini sudah pakai itu tadi HLA tadi kan. Sistemnya sudah memang ya gimana Tapi ya, kan mobilmu beda-beda. itu Mas kan statusnya Tempo dulu, itu kan mobil mewah Mas. Bisa jadi, Pak. 626 kan? Iya. 626 itu mobil mewah itu dulu. Berarti, dulu. Itu berarti sekelas dengan Accord berapa tuh? Accord Maestro. Benar. Maestro. Maestro itu kalau Maestro di atasnya lagi lebih tua lagi Maestro. Oh, 80 berapa tuh? Maestro, 80-an. 80 berapa? 83, 85. Oh, oke. Nah, Mirip-mirip sih bentuknya mirip ya? Maestro. Iya, mirip itu bentuknya. Baik. Jadi teknologi dulu itu juga kadang masih di apa? Masih diadopsi ya. Iya. Sampai ke sini mungkin ada pengembangan-pengembangan. Benar, Pak.
Nah. Itu kan sebenarnya apa VVTi? Ya, Itu kan pakai tekanan oli juga, Pak. iya betul. Itu kan VTS. mungkin pengembangan dari sistem HLA tadi. Ah, Cuman biar bisa berubah-berubah maju betul, mundur, betul, dipakailah betul. VVTi itu tadi Iya, atau bisa jadi ya. CVTC ya. Hmm. Kayak gitu. Nah, Pak. kalau punya Mas itu berarti headnya di apa namanya camshaftnya di atas berarti ya? Capstamnya satu di atas. Di atas begini, Di atas, di tengah gini, Pak. Di tengah ya. Terus ada ke sana ke sana. Di sini ada poros lagi, poros buat apa dudukan rocker armnya itu. Ah. Terus udah tersambung dengan oli gitu. Pertanyaan sobat APD tadi, apakah mobil sekarang masih menggunakan? Ada yang masih dan ada yang sudah tidak ya. Tapi kalau yang mobil yang baru-baru mungkin sudah nggak ada lagi Iya ya. benar-benar. Ah, baik. Karena mungkin ya apa ya lebih praktis, lebih cepat gitu, Lebih Pak. praktis dan cepat tadi ya. Biar servisnya cepat juga gitu kan. dan- Nggak perlu berlama-lama. Betul. Dan ini kan juga teknologi sudah berhubungan dengan komputer ya. Nah, jadi kalau komputernya masih berurusan manual dengan mengurusin apa tadi? Mengurusin Kekendoran. klep. Ya nggak masuk lagi tuh komputernya bingung kan. Aduh, ini gimana ceritanya? Lagi mau digeber gitu kan, tiba-tiba wah nggak cukup ini karena ada space. Nggak Betul, sesuai. Sobat Apedia. Kenapa jadi arahnya ke sana? Ternyata karena ada penggunaan teknologi baru Peningkatan yang kepresisian betul ya, Pak. kepresisian ya, Iya. sehingga diwajibkan insinyur itu menciptakan teknologi yang mendukung ya. Tuntutan sebenarnya. Tuntutannya kayak gitu ya. Kalau sekarang yang lagi dituntut itu yang Euro 5, Euro. Oh iya Euro benar 4, untuk ini ya apa namanya Emisi. ya. Iya. Baik. Nah, Mas Wawan, kapan kita ada waktu lagi kita harus buat tema ini, Mas ya? Apa syarat sebuah mobil bensin itu bisa lolos tes emisi? Wah, Keren ya? keren itu, Pak. Oke, ditunggu aja Bensin Sobat ya? Apedia. Bensin, tapi bensin ya. Nah, Itu wah, iya ya. ya Itu kan kita urusan cari dulu pabrik materinya sebenarnya. ya. Sebenarnya kalau bagusnya nanti kapan kita pergi ke ini Mas, apa? Kita bawa satu mobil nih. Iya, iya. Mobil saya bawanya aku nggak yakin dia lolos atau enggak. Lolos, Pak, lolos, Pak. Lolos ya? Yakin gua. Ya, oke. Nah, Iya. Pokoknya mobil siapa nanti? Yang Serena kan? Iya, yang Serena. Lolos tuh, Lolos Pak. ya. Dan kita cari mobil itu ya, umpamanya. Kita Iya. pergi tes, Mas. Heeh. Kita tes, ternyata nggak lolos. Udah, kita bersihkan di sini. Ternyata setelah kita bersihkan, bawa lagi apa hasilnya? Oh, lolos atau iya. enggak? Kan Kita keren ya? eksperimen itu, Pak. Eksperimen. Benar. Sehingga kawan-kawan yang punya mobil ingin melakukan tes, kan katanya ada pembatasan juga ya? Jadi wajib tes kan sekarang di daerah-daerah tertentu. Oh, iya benar. Nah, jadi kalau mereka ingin tes, apa yang harus dibersihkan ya? Jadi sudah paham. Mas Wawan kalau ngomong apa-apa ini nggak bener nih, saya potong nih. Kan aku nggak pernah, Pak. Enggak, Siapa saya pernah tahu. Mas. Mobil saya Chevrolet Loop tahun 82. Bayangin, 82 solar ya. Nah, itu masih pakai OHP. Berarti masih pakai push rod ya. Lolos Mas, kaget ini ya. Heeh. Coba Tapi ya. kalau diesel emang efisiensinya ini, Pak, bagus, Pak. Diesel dengan bensin itu beda. Saya bangga banget Mas, ada stikernya tuh, stiker. Lolos. Lolos ya. Tapi saya uniknya tuh gini, Pak. Ya. Saya pernah nanganin mobil, ada stikernya lolos Uji NOx, emisi. COE gitu kan. Tapi di situ tuh knalpotnya Bau, pedes. pedes. Pedes bau bensin. Tahun kayak- berapa stikernya? Kan ada masa berlakunya masa kan Mas? berlakunya Iya, ya. ada. Bener juga, Pak ya. Baik, Sobat Apedia, diskusi yang ringan, tapi terjawab sudah bahwa kenapa mobil-mobil baru tidak menggunakan istilah steel clap lagi, Ya. sudah dijawab oleh Mas Wawan. Dan Sobat Apedia juga nggak terlalu khawatir ya. Nanti kan mana tahu kan kita punya mobil lama dulu di Oh, steel iya. clap ya. Datang ke bengkel mau setel clap. Mas Wawan, tolong dong mobil saya di steel clapnya. Waduh, Pak, nggak ada lagi Pak steel clap sekarang nggak gitu ya. Itu kalau saya jujur, Pak. Nah, Kalau nggak jujur, oke, Pak. Sudah saya setel loh. apa yang Pak. kau setel ya? Iya, ada yang setel sama dia. Baik, Sobat Apedia. Kan nggak tahu dia. Udah di setel gitu. Oh, itulah. bahaya juga kan. Disitulah kejujuran itu dibutuhkan ya Mas ya. Ini kayaknya ada kata-kata kayak gitu tuh penonton itu malah penasaran mobil saya ada katupnya gitu, bisa di setel nggak gitu kayaknya. Baik, Sobat Apedia, diskusi yang ringan menghasilkan banyak informasi untuk kita tambah di perbendaharaan teknologi berhubungan dengan otomotif ya. Ya, Pak. Dan terima kasih Mas Wawan sudah berbagi informasinya. Dan mudah-mudahan Sobat Apedia yang tadi yang bertanya sudah jelas. Dan cek kembali ke mobil Anda, apakah mobil Anda termasuk yang masih menggunakan Perlu disetel apa enggak? gitu. perlu setel atau enggak. Jangan-jangan Aku memang khawatirnya perlu disetel. alat setelnya udah nggak ada lagi itu Mas Wawan. Ada, Pak. Masih ada ya? Soalnya kan cuma pakai obeng ya, Obeng sama main, itu? sama Apa filler Filler ya? gig ya.
Itu kan pasti filler masih ada. Oh, pasti masih ada ya? Kalau kita kan ngukur-ngukur overhaul pasti pakai pakai filler. Nah, itu yang ukurannya ada berapa? 30. Wah, banyak gitu, yang kecil-kecil gitu ya. Kecil ya, makin tipis ya. Tipis-tipis. Baik. Macam-macam sekarang. Oke, terima kasih Pak Topik sudah memediasi motor. Semoga informasi yang disampaikan bermanfaat buat semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.